Halo adik-adik semua, jadi untuk diskusinya antar kelompok dah saya sekarang lanjutkan dengan penyampaian dari hasil diskusinya. Mungkin ada satu kelompok yang mau sukarelawan atau volunteer untuk menyampaikan hasil diskusinya, dipersilahkan. Seadanya aja nggak apa-apa, nggak selesai nggak kenapa kok. Yang penting disampaikan apa yang diperoleh dari hasil diskusi kelompoknya tadi. Kelompok 6 izin untuk membagi hasilnya, Kak. Ya, silahkan. Mohon izin untuk share screen. Jadi ini adalah hasil hitungan yang kelompok kami diskusikan tadi mengenai yang pertama ada data hasil pembakuan larutan. Jadi kelompok pada volume pada data tidak diketahui volume NaOH yang digunakan, tapi kami melihat dari jurnal awal itu yang digunakan tuh 0,1, 0,5 dan 0,05 kalau tidak salah. Kemudian kami pikir bahwa NaOH yang digunakan pada uji ini yaitu diduga NaOH 0,1 normal, sehingga kami melakukan perhitungan pembakuan berdasarkan normalitas NaOH 0,1. Kemudian dari data ini kami hitung yang pertama kali kami rata-ratakan volume dari NaOH dan kami dapatkan 9,43 mili. Kemudian berdasarkan hitungan molaritas dikali volume sampai dengan molaritas dikali volume, kami mendapatkan molaritas dari asam natrium NaOH yang diduga 0,1 normal itu ternyata memiliki molaritas sebesar 0,106. Nah, kemudian pada tabel kedua itu terdapat data hasil volume NaOH dengan variasi volume pelarut. Kemudian di sini ada volume pelarutnya itu ada 2, 5, 8, 10. Kemudian juga ditentukan fase organik dan fase airnya. Jadi untuk perhitungan volume dengan yang pertama itu yang pelarut 2 mili itu kami dapatkan yang pertama kami hitung volume rata-ratanya karena dilakukan pengulangan 3 kali, jadi volume rata-ratanya itu sebesar 0,1 mili. Kemudian dari volume NaOH sebesar 0,106 molar ini kami bisa mendapatkan molaritas dari C6H5COO-Na atau natrium benzoatnya. Kemudian dari molaritas natrium benzoat ini kami bisa mendapatkan milimol dari natrium benzoatnya, dan kemudian kami ubah menjadi gram, sehingga pada yang 2 mili, pelarut 2 mili itu kami mendapatkan 0,015 gram natrium benzoat yang digunakan. Kemudian untuk pada fase airnya kami juga rata-ratakan volume yang digunakan, yaitu mendapatkan jadinya sebesar 0,33 mili. Kemudian sama seperti di atasnya kita cari molaritas dari natrium benzoatnya dan didapatkan molaritasnya sebesar 0,10 molar, 0,106 molar. Kemudian di sini bisa dihitung juga molaritasnya dan mendapatkan 0,0353 milimol. Lalu didapatkan volumenya sebesar 0,51 gram. Kemudian pada kemudian perhitungan berdasarkan variasi durasi ekstraksi. Sebenarnya perhitungannya sama seperti yang
saya jelaskan tadi, cuma perbedaannya itu ada perbedaan antara fase organik dan fase airnya. Mungkin segitu saja data yang bisa kami sharekan, karena keterbatasan waktu juga, jadi tidak bisa menghitung semuanya. Terima kasih. Baik, terima kasih dari kelompok 6. Untuk kelompok lain, apakah ada mungkin sanggahan atau tambahan dari kelompok A6? Mungkin ada yang udah lebih jauh gitu menghitung, atau ada yang berbeda mungkin cara perhitungannya gitu. Silakan disampaikan di sini. Gimana kelompok lain? Apakah ada yang mau menambahkan? Kelompok A2 enggak, Kak. Oke. Yang lain gimana? Tidak ada juga. Kak, kalau izin bertanya boleh, Kak? Oh iya, nanya. Tadi kan di kelompok A6 itu ada hasilnya itu yang di pembakuan NaOH itu kan 0,106. Kalau misalnya dijadikan 0,1 aja apakah boleh? Diusahakan 3 angka di belakang koma ya, biar lebih akurat. Karena bisa beda segitu tuh bisa mempengaruhi juga hasilnya. Oh, baik, Kak. Terima kasih. Ya, yang lain juga ada, atau mungkin ada yang ingin bertanya, itu boleh juga. Kalau tidak ada yang ingin menyampaikan hasil gininya, hasil diskusinya. Permisi Kak, saya izin masuk. Kalau untuk perhitungan tadi sama seperti kelompok sebelumnya yang sudah pemaparan, jadi saya tidak ingin menambahkan, dan perhitungan selanjutnya pun sama, dan saya tidak jauh lebih jauh lebih banyak mengerjakan. Saya ingin bertanya Kak, untuk di bagian data hasil pembakuan larutan NaOH itu kan tadi sudah dihitung, terus tidak diketahui di situ, tadi katanya tidak diketahui molaritasnya, selanjutnya tidak diketahui juga volumenya kalau tidak salah Kak. Itu apakah tidak perlu ya dihitung berapa gram NaOH itu, terus berapa gram asam oksalat yang digunakan untuk menormalisasi atau menstandarisasinya itu Kak? Gimana, coba bisa diulang? Baik Kak, mohon maaf. Jadi pada data hasil pembakuan larutan NaOH itu tadi kelompok sebelumnya memaparkan bahwa di sini tidak tertera NaOH-nya itu molaritas berapa atau normalitas berapa seperti itu. Kita hanya bisa menduga. Selanjutnya tidak tersedia juga seperti volumenya seperti itu Kak, yang bisa kita hitung untuk kita mendapatkan gram NaOH itu berapa, seperti itu Kak kalau pemahaman saya. Nah, pertanyaan saya itu apakah itu memang tidak perlu diperhitungkan? Kemudian untuk asam oksalat, kemudian untuk asam oksalatnya yang digunakan untuk standarisasi untuk pembakuan itu juga apakah tidak perlu dihitung berapa gram? Ya, seperti itu Kak. Karena tadi sudah sempat diinfokan volumenya 5 ml, apakah itu tidak perlu diperhitungkan untuk gramnya seperti itu Kak? Sebelumnya kan Anda bikin di jurnal kan untuk berapa molar, berapa normalitas dari NaOH sama asam oksalatnya kan? Iya Kak, tapi tidak dimasukkan perhitungannya, hanya cakaran-cakaran itu Kak. Jadi di sini dimasukkan seperti itu, dibuat perhitungannya seperti itu Kak ya? Sebentar. Untuk asam oksalat kalian berapa molar bikin dari jurnal? Izin masuk Kak. Jadi pada prosedur kerja itu
ditulis bahwa pembakuan NaOH-nya itu dilakukan 0,1, 0,5 dan 0,05 kalau tidak salah. Kemudian untuk asam oksalat yang digunakan untuk pembakuan itu juga ditulis 0,1, 0,5 dan 0,05. Jadi kami tidak tahu bahwa yang pada data ini polaritas yang mana yang digunakan seperti itu, Kak. Dan volume dari asam oksalatnya juga di prosedur di buku panduan itu belum ada, Kak. Untuk hal itu kayaknya yang gini aja ya, pakai 0,1 keduanya ya, sama oksalat ataupun NaOH-nya. Biar kalian nggak bingung juga, karena ini datanya juga nggak ada keterangan, jadinya pakai yang 0,1 keduanya ya. Baik, Kalau Kak. sama oksalat kan dibuat 0,1, maka dari itu setelah itu NaOH perlu dibakukan, terus dihitung berapa konsentrasi dari NaOH yang diperoleh, kan gitu. Apakah udah tepat 0,1 sesuai dengan yang kalian bikin, ataukah lebih atau kurang gitu. Soalnya itu bakal berpengaruh sama hasil dari titrasi asam oksalatnya, asam benzoatnya nanti. Baik, Kak. Terima kasih. Baik, karena udah 11.30, mungkin untuk waktu praktikum saya kembalikan kembali ke Ibu Widi. Atau lanjut, mau lanjutkan atau diakhiri, saya kembalikan ke Bu Widi. Terima kasih, Bu. Oke, terima kasih Yudi. Maaf, ini koneksi saya tadi. Oke, terima kasih Dede. Dari semua yang sudah didiskusikan tadi, mungkin ada Dede yang mau bertanya lagi? Atau ada yang mau didiskusikan berkaitan dengan topik praktikum kita? Kalau misalnya sudah, mungkin nanti ada hal-hal yang kurang, yang belum selesai kalian diskusikan tadi, nanti bisa dilanjutkan diskusinya dengan teman-temannya, berhubung waktu juga sudah mau habis ya. Sudah lewat kita 2 menit. Gimana? Sudah cukup, saya cukup, Ibu. Oke, ya, terima kasih banyak Armida sudah memandu diskusi kita pada pagi hari ini. Nanti untuk datanya bisa pakai data yang saya berikan ke Kak Yudi itu ya, untuk di laporannya. Nanti silakan disusun, kalau memang masih ada hal-hal yang belum jelas, nanti bisa japri saya atau japri Kak Yudi bisa setelah praktikum ini, karena berhubung waktu kita sudah habis soalnya, biar nggak lama lagi. Tapi intinya seperti yang sudah saya sampaikan di awal, tujuan akhir yang diharapkan dari praktikum ini adalah bagaimana kalian bisa mempelajari pengaruh volume, kemudian pengaruh durasi ekstraksi, dan bagaimana kalian bisa menghitung koefisien distribusi dengan cara bagaimana caranya menentukan dihitung kadarnya itu dengan cara titrasi tadi, seperti yang di video yang kalian presentasikan kurang lebih caranya ya. Ekstraksi cair-cairnya juga sudah ditunjukkan tadi, saya sudah lihat ada video pakai corong pisah, kemudian ada video titrasi, bagaimana menentukan dia larutannya sudah jenuh dengan NaCl atau tidak, seperti itu. Oke, baiklah kalau begitu, terima kasih Yudi sudah menemani praktikum kita pada pagi hari ini. Kalau begitu saya izin end meeting ya. Terima kasih adik-adik. Nanti laporannya silakan hubungi Kak Yudi ya untuk pengumpulannya. Terima kasih. Selamat siang, pagi menjelang siang.